Oke, cek cek. Hmm, saya- Nah, untuk BFD-nya sendiri, BFD-nya sendiri, ini kan kita punya limbah pome ya. Kita punya limbah pome dan dia berada pada suhu ruangan dengan pH asam. Nah, di sini itu kita selanjutnya ingin memisahkan limbah pome dengan padatan, di mana padatannya di sini adalah lumpur. Sedangkan air, lignin, selulosa, dan lain-lain seperti itu termasuk pada limbah pome di cairannya. Nah, kenapa kok dipisahkan padatannya? Karena untuk kultivasi mikroalga, eh, lumpur itu bisa menghambat kultivasinya, perkembangbiakan mikroalga. Oke. Nah, setelah dipisahkan, kita lanjut ke pretreatment limbah bumi dengan penambahan NaOH. Kenapa di pretreatment? Kenapa kok pH-nya dinaikkan? Yang pH asam 3,5 jadi 6,5 sampai 7? Karena di jurnal untuk mikroalga dapat berkembang biak itu harus berada pada pH segini. Sehingga jika pH-nya 3,5 itu bakterinya nggak akan berkembang biak atau malah bisa mati tuh. Nah, penambahan setelah penambahan ini, penambahan basa kuat agar dia naik ya pH-nya, itu baru kita lakukan dengan kultivasi mikroalga. Nah, untuk pengkultivasian mikroalga sendiri itu adalah sekitar 2 minggu, 14 hari. Setelah mikroalganya berkembang biak, dia akan di apa namanya ini, dipanen atau diambil mikroalganya. Nah, pengambilan ini nanti pakai flokulan. Flokulan itu dia kayak gini nih. Flokulan. Hmm, lama banget ya. Itu bercampur. Jadi di bumi itu mikroalganya itu berkembang biak, cuman dia homogen atau bercampur di dalam si larutan foamy tadi. Nah, agar kita dapat eh, memanen atau mikroalganya itu kita bisa ambil atau separasikan dengan foamy tadi, itu kita kasih flokulan. Kita kasih flokulan, mana nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, mikroalganya jadi akan mengumpul seperti ini sehingga bisa kamu ambil tuh. Nah, sama kenapa kok lumpurnya tadi dihilangkan? Karena takutnya eh, saat dikasih flokulan, lumpurnya juga ikut ke mikroalga sehingga impuritiesnya atau kemurniannya itu rendah nanti. Nah, setelah dapat itu kan jelas nanti dia jadi kayak gini. Itu kamu filtrasi tuh, yang air bening atau yang larutan foamy ini itu nanti kamu buang, yang mikroalganya, yang ini yang sudah menggumpal itu kamu mau jadikan produk difiltrasi sehingga produknya nanti dikeringkan, dikeringkan karena dia masih basah kan, masih basah dan basah itu nanti bisa buat expirednya cepat, bakterinya ya expirednya cepat, makanya dikeringkan nanti setelah kering baru deh selesai. Oke, itu tuh BFD atau flow diagram secara singkat. Sedangkan untuk alat-alatnya, alat-alatnya, anjir kita pakai mana ya? Kita pakai yang ini ya. Oke, kita pakai yang ini. Ini udah pernah aku jelasin. Oh, ya. Oke, jadi awalnya kan dari sini.
Dari TK101 itu nyimpan limbahnya. Nah, terus akan dialirkan ke clarifier 102. Jangan lupa, di sini ini ada lumpur. Sehingga viskositas di sini itu tinggi. Nah, kalau viskositas tinggi, pompanya itu dia pompa khusus. Nah, eh, waktu itu dosenku pernah nanya tuh, kalau selari itu dia nggak bisa pakai pompa biasa, nggak bisa pakai pompa sentrifugal yang biasa. Cuman apa namanya kalau secara lapangan sentrifugal itu bisa, cuman pompanya bener nggak biasa. Dia itu pakai pompa tipe atau buatannya eh, company namanya Warman. Jadi bukan pompa biasa tuh. Dia untuk selari, cuman tipenya sentrifugal oke. Nah, waktu itu dosenku nggak percaya loh. Bukannya pakai yang lain ya kayak rapid crossing apa terus displacement enggak. Soalnya terus tak bilangin tuh kalau di KP saya di lapangan pakai ini terus akhirnya mereka percaya pakai Warman tuh. Nah, Warman. Nah, terus kamu pergi ke aliran clarifier di mana di sini itu lumpurnya ini atau padatan-padatannya nanti itu akan pergi ke bawah mengendap tuh mengendap sehingga nanti eh, ininya fumenya itu dia akan tumpah tumpah di sekitaran sekitaran sini. Nah, yang bagian selokannya ini hingga dia tumpah dia akan pergi ke aliran tangki penampung. Nah, kenapa kok tangki penampung? Kenapa kok nggak langsung ini? Langsung ke mixer aja. Karena gini, karena kalau tumpah itu kan dia kan nggak langsung banyak ya. Misalnya debitnya kita di sini 1 liter per second di dalam ember ini. Nah, terus dia tumpah tuh. Dia tumpah itu kan sedikit aja, dikit-dikit doang. Nah, kalau tumpah gitu dikit-dikit aja, misalnya kayak dikit-dikit itu kayak setetes-setetes. Nah, ini kalau misal kamu pompa, tetesan-tetesan yang kamu pompa, itu kan berarti dia lebih banyak udara tuh. Nah, kan lebih banyak udara, dia malah bakal jadi kavitasi di sini. Kavitasi itu gelembung-gelembung udara yang menyebabkan nanti pipa, misalnya ada gelembung ya, dia kan membawa udara. Sedangkan karatan itu penyebabnya karena ada udara. Nah, ini dalamnya bisa karatan, bisa rusak nanti. Makanya dikasih tangki penampung dulu. Tetesan-tetesan tadi itu ditampung terlebih dahulu. Biar flow-nya itu banyak, sehingga nanti baru dikasih pompa. Nah, ini biasanya praktikal ya. Dosen nggak tahu ini. Biasanya langsung clarifier ke mixer mereka. Ini praktikal harus punya pengalaman atau banyak baca buku. Oke, terus habis itu kamu pompa tuh. Mau pompa ke mixer. Nah, di mixer ini kan untuk gunanya yang pH-nya dari 3 jadi 6 atau 7. Nah, di mixer ini kamu tambahkan NaOH. NaOH kalau dalam komersial itu bentuknya adalah serbuk. Nah, makanya kita pakai hopper. Jadi padatan itu dia eh, eh, penyimpanannya itu hopper, bukan tangki seperti ini, seperti yang ini, bukan. Oke, setelah pH-nya cocok, jadi naik. Setelah itu akan dilanjutkan di kultivasi mikroalga. Nah, di sini baru ditambahkan dengan eh, mikroalganya sama 211 mikroalganya oke sama CO2. CO2 itu karena mikroalganya butuh karbon dioksida untuk berkembang biak. Jadi gitu. Kamu tambahkan tuh. Kamu tambahkan, terus setelah dia 14 hari, itu baru ke ini, harvestingnya. Jadi kita tambahkan flokulan. Biar yang awalnya kayak tadi itu, yang bercampur, terus dia jadi
gumpalan-gumpalan. Nah, gumpalan-gumpalan itu nanti akan pergi ke filtrasi. Filtrasinya di sini ada centrifuge. Nah, kenapa aku pakai centrifuge? Karena centrifuge itu partikel-partikel serbuknya itu lebih halus daripada kamu pakai ada namanya rotary drum filter atau filter press. Nah, itu kita pakai centrifuge biar dia lebih halus. Nah, karena padatan, kita bawanya pakai conveyor. Tapi conveyornya skrill. Skrill itu dia eh, tertutup. Jadi itu untuk serbuk-serbuk halus itu pakai skrill. Nah, setelah itu, karena dia masih basah ya, karena dia masih basah, baru dipanaskan di rotary dryer. Nah, biar kering, setelah itu dimasukkan di gudang. Gitu. Sedangkan lumpur tadi, lumpur sama ini, apa namanya ini, eh, liquidnya, foamnya itu dibuang. Sedangkan padatannya mikroalga yang menggumpal itu dijadikan produk. Ya, jadinya gitu. Nah, lalu untuk neraca massa sama neraca panas. Di sini kapasitas produksinya kita ingin 2000 ton per tahun. Makanya kamu jadikan kilogram per jam. Jangan lupa, satu hari itu ada 24 jam, terus di pabrik kita, satu tahun itu ada 330 hari. Kan biasanya 360 tuh. Kenapa kok 330? Karena 30 harinya dianggap ada cuti bersama atau libur atau pabriknya shutdown, maintenance gitu. Oke. Nah, lalu kamu pergi ke sini nih, tangki penampungan Bumi. Nah, ini kayak 71,83%, bla bla bla, persen-persenannya ini eh, dapatnya jadi referensi. Jadi yang bakal kamu hitung basisnya itu adalah Bumi. Jadi ini pertama kamu terserah tuh, yang berapa? Ingin 15.000, 1.500 atau 20.000, itu terserah. Nah, nanti efeknya dia apa? Efeknya adalah di produk sini. Dia akan menjadi 6.092 kilogram per jam. Sedangkan kita mau 252, 252,525. Makanya untuk eh, itunya kita pengen pakai berapa trial and errornya, kita bisa pakai Gulsik. Jadi ini adalah 252,525. 252,525. Nah, terus changing sama ya, itu adalah basisnya itu tadi. Nah, didapat segini tuh. Oke. Nah, tangki penampung foamnya kan, jadi lanjut, tangki penampung foamnya kan nggak ada apa-apa ya. Dia cuma lewat doang. Makanya input sama dengan output satu dua. Hasilnya kan di clarifier, itu kan tadi kan seperti ini. Dia masuk, terus lumpurnya keluar, aliran foamnya yang tanpa lumpur keluar. Makanya di sini kita asumsi lumpur yang keluar itu adalah 100%. Dan karena lumpurnya basah kan, lumpur basah kan juga mengandung ini kayak menyerap larutan-larutan pembawanya, foamnya. Nah, kita anggap foam yang ikut mengendap itu adalah 1%. Makanya di sini lumpurnya eh, pergi semua nih, 33,158. Terus habis itu ini, itu adalah 1% dari aliran masuk. Dengan aliran keluar ya tinggal kurangi aja. Tuh. Terus tangki penampung, dan habis dari file tangki penampung, ini juga cuma lewat tok. Nah, setelah itu di mixer, nge-treatment pH. Oke, treatment pH. Nah, kita jadikan dulu tuh. Kita jadikan dulu dalam bentuk OH min. Kan pH itu rumusnya gini.
pH sama dengan minus log H plus. Nah, kalau pOH itu sama dengan 14 minus pH atau minus log OH min. Nah, di sini pH-nya 6,5. Berarti kalau pOH 14 kurangi 6,5 kan. Karena kan 7,5. Nah, terus karena pOH 7,5 maka OH-nya adalah kan tadi OH-nya pOH-nya minus log OH min. Berarti OH min-nya itu sama dengan 10 pangkat minus pOH. Ini cuma matematika biasa ya. Makanya nanti dia 10 pangkat minus 7,5. Adalah sekian hasilnya. Berarti konsentrasi OH-nya adalah segini. Maka dari itu, ini Pome-nya kita jadikan dalam bentuk liter dulu. Jadi kita kalikan densitas. Sorry, kita bagi densitas. Biar kan awalnya kilogram nih. Awalnya kilogram. Biar dia jadi volume. Jadi volume itu sama dengan massa dibagi densitas. Tuh ya. Nah, kan bentuknya masih meter pangkat 3 per jam. Kamu jadikan liter per jam. Karena kita pengen dalam bentuk gram per liter. Hingga jika liternya segini, maka NaOH yang digunakan adalah, nah ini nanti kamu eh, pastikan dengan ini. Sehingga nanti yang digunakan adalah sekian gram. Ini rumus-rumusnya sudah aku kasih. Sehingga kalau jadikan kilogram ya segini. Makanya ini nanti serbuknya itu kecil banget. Kita tambahkan segini. Oke. Nah, serbuk ini nggak bereaksi ya. Jadi NaOH itu dia nggak bereaksi. Dia cuma untuk meningkatkan pH. Oke. Lanjut. Nah, di sini jadi itu eh, ini ada di jurnal ya. Kayaknya waktu itu pernah tak kasih. Nanti tak cariin lagi deh. Kalau misal, tapi kayaknya nggak ditanya dosenmu kok. Nah, untuk ini lemak terbentuk itu adalah 21%. Itu dari jurnal. Terus sel yang dihasilkan adalah atau bakteri yang dihasilkan adalah 0,42. Sama eh, perbandingan mikroalga yang di feed-kan atau yang disuplai dengan pome itu adalah 1:4 dalam volume. Jadi jika volume yang 4 liter, maka mikroalganya itu adalah 1 liter. Oke. Nah, ini kan tadi ketemu tuh. Ketemu 0,709 meter pangkat 3 per jam atau 768 liter per jam. Makanya itu nanti kamu kalikan dengan 4. Kalikan dengan 4 sehingga eh, mikroalganya adalah sekian. Terus CO-nya itu yang dibutuhkan untuk reaksian mikroalga itu adalah 24% per total limbah. Nah, ini total limbahnya kan segini, volume-nya. Berarti tinggal kali 24%. Sehingga mikroalganya itu adalah 0,192, CO2-nya adalah 0,185. Terus kamu kalikan densitas. Dan ini masih dalam bentuk volume. Kalikan densitas ya dalam bentuk kilogram per jam. Karena neraca massa itu kita pakai satuannya kilogram per jam semua. Oke, hingga didapat nih. Ini didapat. Nah, terus C vulgaris yang akan dihasilkan itu adalah 80,73 gram dari sini. 0,42 gram per liter, terus kalikan liternya tadi. Dapat segini. Maka nanti nih, eh, di mana aliran 8 ini dia supply CO2 doang, aliran 9 supply mikroalga. Nanti input outputnya itu adalah semuanya. Sama penambahan mikroalga yang dihasilkan. Nah, terus setelah itu kita Pak pergi ke harvesting atau kita tambahkan flokulan biar dia mikroalganya menggumpal. Nah, nanti di sini ada referensinya. Eh, Mikroalga yang terfokulasi atau yang menggumpal itu adalah 96,7% dari total. Dan kita akan menggunakan
dosis flokulan. Jadi jenis jenis flokulannya adalah citosan. Dosisnya yang kita pakai adalah 20 miligram per liter. Dan untuk waktu ininya, waktu menggumpalnya itu adalah 1 jam atau 60 menit. Ya udah, karena sama kayak tadi. Kita nyari flokulan yang ingin kita hasilkan adalah 20 miligram per liter. Kita nyari liternya dulu, didapat sehingga nanti dapat juga tuh flokulannya. Oke, sama kayak tadi ini. Oke. Nah, setelah itu dipisahkan. Nah, tadi yang masih berbentuk padatan kan 96,7%. Berarti sisanya itu masih homogen dengan cairan. Dia masih terikut dengan cairan sehingga nanti akan terbuang tuh. Terbuang di liquid. Nah, ya, dia akan terbuang di liquid sisanya. Sedangkan lainnya itu adalah akan pergi ke solidnya, ke rotary dryer, ke produknya. Nah, jangan lupa eh, impurities ya. Jadi selalu ada impurities ya. Jadi ini nggak melulu eh, mikroalganya. Jadi kayak ininya kan dia mikroalganya pas menggumpal itu juga menyerap kan, menyerap fumenya kan, makanya basah. Nah itu kita anggap 5%. Sehingga ini masuk semua tuh 5%. Nah terus pergi ke rotary dryer, di mana eh, untuk produk yang diinginkan itu moisture content-nya atau tingkat kebasahannya itu adalah 3%. Nah, di sini kita ngedesain ini terserah pengen berapapun. Kita ngedesain itu adalah yang masuk udara panas 115 derajat Celcius terus sama udara keluar 60 derajat Celcius dengan relative humidity 100%. Sehingga nanti dapat ini. Ini absolute humidity. Absolute humidity sekitar segini. Nah, ini moisture content input adalah 0,105 atau kalau dipersenkan dia adalah 10%. Nah, 10% ingin kamu ubah jadi 3% tuh. Nah, untuk di sini sendiri, itu kita ngitung massa udara. Jadi udara yang dilewatkan itu butuh berapa. Nah, rumusnya kayak gini. Kau juga agak lupa. Ini 91. Nah, rumusnya adalah total solid. Jadi total solid minus airnya, H2O. Terus dibagi dengan yang satu lah. Bagi dengan absolute humidity, itu aku lambangkan AH. Absolute humidity input minus absolute humidity output. Yang ini. Nah, terus dikalikan dengan moisture content atau fraksi H2O-nya input minus moisture content output. Itu adalah rumus dari ini. Dari untuk mencari udara. Gitu. Neraca massa itu biasanya nggak ditanyain pas sidang. Karena dia terlalu ribet dan dosen pasti nganggepin ya biasanya yang ditanyain itu lebih ke konsep konsep TFD sama spek alat. Nah, untuk neraca panasnya neraca panasnya itu di sini dia kan ada DH sama WS sama kilos. Oke. Nah, untuk DH sendiri atau delta H entalpi itu rumusnya adalah N CP delta T. Dan itu mol, CP itu heat kapasitas, terus delta T itu beda temperatur. Nah, cuman CP di sini heat kapasitas itu dia nilainya depend on temperatur. Atau contoh lainnya nih, contoh lainnya. Misalnya, kamu punya air suhu 4 derajat Celcius, itu
densitasnya adalah 1000 kilogram per jam. Nah, kalau suhu ruangan 25 derajat Celcius, densitasnya 997 kilogram per jam. Nah, air ya. Jadi dia akan berubah seiring dengan berubahnya suhu. Nah, kalau misalnya nih, kan masih 4 derajat Celcius, itu masih cair. Nah, airnya itu kamu jadikan -5 derajat Celcius. Sehingga dia beku tuh. Langsung jadi solid. Nah, densitasnya juga berubah. Dia nanti eh, berubah jadi sekitar 913 kilogram per meter pangkat 3 gitu. Nah, karena dia berubah dengan fungsi suhu, makanya di sini eh, ada namanya adalah Summit Equation. Summit Equation itu menghitung pada suhu berapa, densitasnya juga berapa. Misalnya 4 derajat Celcius, maka densitasnya 1000. Kalau 25 derajat, densitasnya 997. Nah, itu menghitung seperti itu. Makanya di sini NCP delta T ini integral tuh. CP delta T-nya kita sendirikan. Gimana? Rumusnya itu adalah Summit equation itu A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3. Itu CP-nya. Nah, karena tadi CP delta T integral, maka di sini A plus BT ini integral ya. Plus CT kuadrat plus DT pangkat 3 DT. Nah, ini ingat kalkulus ya. Kalau diintegralkan terhadap T, maka nanti akan jadi seperti ini. A T plus BT kuadrat plus CT pangkat 3, ini per 2, ini per 3, plus D per 4, T pangkat 4. Nah, nanti CP DT-nya jadi seperti ini. Sehingga kamu dapat ini, nanti kamu kalikan dengan mol. Nanti dapat delta H-nya. Nah, untuk ini sendiri, kan integral tentu ya. Nah, ini dari mana terhadap mana tuh? Di sini biasanya itu adalah suhu yang kamu gunakan terhadap T referensi. T referensinya itu adalah 25 derajat Celcius. Kenapa kok 25 derajat Celcius? Karena rata-rata data-data dari ini A, B, C yang didapetin atau dari referensi itu pada saat 25 derajat Celcius. Jadi kamu bereksperimen itu pada kondisi suhu ruangan. Rata-rata seperti itu. Makanya kita pakai referensi 25 derajat Celcius. Nah, kalau misal referensinya ternyata bereksperimennya pada suhu 150 derajat Celcius, berarti kamu pakai ini. Cuman rata-rata adalah 25. Kebanyakan. Oke. Nah, kamu masukin tuh. AT-nya ini semua kamu masukin. Kamu masukin. Contoh ini. Contoh ini. Nah, itu kamu masukin tuh. C10 terus minus T2 minus T1 atau T ini minus T ref. Terus plus B, B-nya itu ini per 2, terus ini kuadrat, seperti itu. Nanti ngikuti. Dapat tuh, dapat, dapat. Nah, terus ini WS, WS itu adalah panas karena pengaduk. Jadi kalau nggak ada pengaduknya, itu dia nol. Cuman kalau ada pengaduknya, berarti ada nilainya. Ini dapat dari spek alat. Dapat dari spek alat. Spek alatnya kan nanti dalam bentuk kilowatt ya, pengaduknya. Dayanya itu dalam bentuk kilowatt. Nah, nanti jadikan kilojoule per second. Sehingga dapat nih, dapat dia-nya segini segini semua, WS-nya segini. Nah terus maka eh, nanti kamu jumlahin nih. Jadi belum ada kilos ya. Kamu jumlahin ini jumlahin. Nah ternyata nggak balance. Agar balance maka dia ada panas yang keluar. Nah, panas yang keluar itu adalah sekitar 4, minus 44. Jadi panas yang keluar itu adalah nggak balance-nya berapa. Nggak balance-nya berapa. Nah segini kan. Ini. Nah biasanya Biasanya, tuh coba sekedar pengetahuan, kilos kilos itu maksimalnya adalah 10% dari Ki total. Nanti kalau misal dia lebih dari itu, maka
maka alat tersebut itu terindikasi rusak. Jadi kamu kalau misalnya pergi ke perusahaan gitu terus lihat kilos di atas gitu berarti harus segera dilaporkan. Soalnya itu terindikasi ada kerusakan pada alat gitu. Nah ini sama tuh, tangki-tangki yang lain juga sama. Jadi konsepnya seperti itu. Nah apa bedanya Ki sama entalpi? Nah, Ki ini jadi bedanya seperti ini. Misalnya, misalnya kamu ngopi tuh, kamu ngopi di kafe. Terus ini suhunya 40 derajat Celcius. Kamu pesan kopi panas. 80 lah, 80 derajat Celcius. Nah, panas yang ada di kopimu itu disebut dengan delta H. Nah, di kafe kan juga ada lampu tuh. Lampu mengeluarkan panas sehingga mengenai kopi tadi. Nah, panas yang dari lampu itu disebut dengan Q. Jadi dia yang kalau yang terpancar ke sistem atau terpancar ke kopimu itu adalah Q. Nah, kalau delta H itu adalah kepunyaan larutanmu itu tadi. Gitu. Oke. Nah, terus kenapa kok beda ini? Jadi reaktor 4 unit sama 14 unit itu beda untuk kilosnya sama neraca panasnya. Jadi yang beda cuma di reaktor aja ya. Karena WS-nya beda. WS kan tadi dari pengaduk ya. WS itu dari pengaduk kan. Itu adalah daya pengaduk. Nah, tangki 14 unit itu dia cuma kecil. Yang 4 unit itu kan besar banget. Berarti pengaduknya besar. Semakin besar berarti dayanya atau power yang dibutuhkan juga semakin besar. Sehingga apa? Sehingga di sini WS-nya juga semakin besar nih. Nah, akibatnya I-nya nanti akan juga semakin besar kilos. Nah, di sini bisa kita lihat secara efisiensi kilos, reaktor 14 unit itu lebih prefer, lebih better. Jadi kamu kalau misal kenapa kok pakai reaktor 14 unit? Nah, kamu bisa bilang tuh dari eh, kilos sini. Sehingga secara energi dia itu lebih bagus di reaktor 14 unit karena kilosnya itu lebih kecil. Jadi bisa kamu bilangkan seperti itu. Oke. Nah, terus untuk spek alat, hmm, untuk spek alat, oh ya sama perbedaan variasi itu cuma di situ aja ya. Jadi dia perbedaan variasi itu cuma di kilos itu tadi. Ah, kilos itu panas yang hilang. Nah, panas yang hilang ini untuk mengindikasikan energinya, energi efisiensi energi. Semakin kilosnya rendah, maka efisiensinya semakin tinggi. Atau kalau secara ekonomi semakin bagus. Gitu. Makanya kita pakai 14 unit. Jadi bedanya cuma di kilos sama spek alatnya itu dia lebih besar atau lebih kecil aja. Sedangkan yang lainnya itu sama gitu. Nah, terus untuk spek alat sendiri. Nah, ini tangki penampung kan. Tangki penampung atau untuk menampung suatu bahan baku atau produk itu kan ada liquid, gas, solid. Nah, kalau liquid sendiri itu tangkinya biasa yang kita pakai itu adalah yang seperti ini atau konruf loh, atau seperti ini. Ini kan sering banget kamu ya di perusahaan. Nah, ini dipakai saat dia itu kondisi ruangan 1 atm 25 derajat Celcius. Jadi atau kondisi 1 atm. Nah, kalau dia itu eh, lebih besar dari 1 atm, maka pakainya yang seperti ini.
Jadi kayak tangki-tangki di kamu kalau lihat hmm, mobil Pertamina atau bawa LPG, LNG itu kan dia bentuknya eh, kayak gini kan, lonjong gitu kan. Nah ini untuk yang lebih besar dari satu ATM. Nah biasanya untuk gas-gas itu tadi kayak CO2 itu bisa pakai ini. Atau ini. Kalau ini itu untuk yang lebih dari 20 ATM. Jadi bentuknya bulat. Yang CO2 juga bisa pakai ini. Terserah. Biasanya rata-rata itu pakai ini. Itu. Nah, karena Fumi itu kan dia eh, bisa dalam satu ATM kan, makanya kita pakai on-roof. Jadi sorry kalau kalau gas itu dia pakai yang ini liquid, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Gas juga bisa sih. Jadi ini yang tengah ini bisa digunakan gas sama liquid. Nah, kalau solid sendiri dia pakainya adalah namanya hopper. Dia pakai hopper. Di sini itu kan nanti ada serbuk-serbuknya, ada serbuk-serbuknya. Terus dia akan turun ke sini. Nah, hopper itu kebanyakan mahasiswa salah ngedesain karena dia itu eh, di sini tuh dianggap vessel. Sehingga apa? Sehingga sudut. Kan ini ada sudutnya. Sudutnya karena vessel itu dianggap 45 derajat. 45 derajat sudutnya. Padahal yang perlu kita hitung itu adalah sudutnya. Agar apa? Agar tidak terjadi tersumbat. Jadi hopper itu penyakitnya seperti ini, hopper. Problematika hopper. Kalau desainnya salah adalah seperti ini. Wait. Nah, problematikanya seperti ini dia. Saat kamu mengeluarkan itu, nah dia terjadi penyumbatan. Kalau sudutnya nggak tepat, kalau desain kita sudut ini nggak tepat, atau jadi seperti ini, dia cuma yang tengah aja tuh. Makanya ngedesain hopper itu kita harus sudutnya ini yang kita desain plus berapa gitu. Oke. Nah, kalau untuk ini itu tinggal kau ikuti rumus saja. Pokoknya teorinya seperti itu. Makanya dosen biasanya tanya teori. Nah, terus hold time-nya atau waktu tinggalnya, jadi kan kamu ngisi loh, itu 14 hari. Jadi ini persediaan untuk 14 hari. Saya tanya, kenapa kok 14 hari? Ya bilang aja. Jadi ini memang referensi sesuai kita itu nggak ada di buku dan lain-lain. Ini benar-benar pedesain kita, pabrik kita pengen apa, bilang aja. Karena kita pengen fresh 2 minggu sekali. Kita tanya Indo, kalau pengen fresh kenapa nggak sehari sekali atau seminggu sekali? Karena biaya transportasinya, ini kan dari supplier tuh. Biaya transportasinya nanti membengkak. Makanya menurut saya yang bagus itu saya ingin mendesain di 14 hari atau 2 minggu sekali untuk transportasi, untuk pengisiannya. Jadi gitu. Nah, terus safety factor. Safety factor suatu vessel itu berbeda-beda. Jadi dia kalau vesselnya itu cuma cairan atau gas saja, nggak ada apa-apanya, dia itu 20% safety factornya. Kalau dia itu ada pengaduknya, itu 25%. Kalau safety factornya ada pengaduk sama coilnya, itu 30%. Kalau kontaktor, itu dia 35%. Nah, kenapa nggak ada safety factor? Karena misal kamu punya air 1 liter. Nah, kamu pengen ngedesain tumbler. Nah, kalau kamu desain tumblernya 1 liter ngepas, itu kan dia nggak ada udara. Nah, tekanannya akan semakin ini kan, semakin kuat kan. Nah, nanti bisa-bisa bocor gitu tumblermu karena cetar airnya menekan ke segala arah. Atau enggak, ini kan 1 liter itu kayak kamu pasti ada errornya. Misalnya 1,1 liter ternyata. Nah, nanti kan bakal tumpah. Nah, untuk menghindari error-error sama tekanan yang kuat gitu, makanya dikasih safety factor, kasih rongga-rongga udara. Misalnya ini 1 liter, nah berarti dia masih ada ruang kosongnya gitu.
Oke. Nah, terus perbandingan kayak tinggi tangki sama diameter 1,5 itu memang biasanya seperti ini. Karena apa? Karena ini rasio, rasio yang paling optimum untuk harga, harga itu murah gitu. Jadi kan pabrik itu kan mencetak, mencetak ini kan, mencetak eh, suatu desain kan. Nah, sistem percetakan yang udah dibuat seperti ini. Makanya kalau kita, misalnya kita custom nih, nah kalau custom kan lebih mahal nanti jatuhnya. Makanya kita sesuai dengan sistem percetakannya aja. Nah, terus untuk ininya ikutin rumusnya. Nah, untuk pompa juga sama, dia cuma ngikutin rumusnya. Ini untuk khusus lari, jadi hitungannya beda tuh. Terus clarifier juga tinggal ngikutin rumus. Ini jurnal semua tuh, jurnal semua. Nah, terus tangki penampung itu eh, kita buat dia terbuka, open. Karena karena apa ya? Sebenarnya ya Pak, dibuat open juga nggak apa-apa. Kayak apa itu Fomemu tadi yang ini itu dibuat open juga nggak apa-apa sih. Apa ya rasanya? Hmm, karena ini aja deh. Karena dia kan pengen diproses. Nah, dia juga terkontaminasi sama udara dan lain-lain nggak apa-apa lah. Toh apa namanya? Toh ini kan limbah juga kan. Jadi gitu. Nah, misal tanyai loh, kalau gitu kenapa kok yang awal kok nggak open juga? Kan lebih ekonomis juga. Ya, ya anu sih. Bilang aja, oh ya Bu, maaf Bu, saya revisi selanjutnya. Atau apa itu jangan sampai lah dosanya tanya tanya ini ya, "Loh, kenapa kok open? Ya ini nanti cepet-cepet gitu, lewatin aja kalau di bagian ini itu. Hmm. Terus untuk pompa, pompa ikutin rumus-rumusnya, semuanya tinggal ikutin rumus-rumusnya sih. Ntar yang bagian teori. Nah ini hopper kayak tadi itu kan hitung sudutnya kan. Jadi sudutnya yang dihitung biar nggak terjadi penyumbatan. Nah ini juga ada semuanya. Nah, jadi ini nih, ada buk densitas, densitas. Apa bedanya? Jadi kan padatan. Kalau padatan kan dia bentuknya kayak butiran gitu. Nah, kalau kamu dalam suatu wadah, butiran-butiran gitu, kan dia ada ininya, ada kosongnya nih. Ini kosong, kosong, kosong. Nah, berarti kan dia nggak mampet kan. Dia nggak seperti air. Sehingga ini yang dinamakan dengan bulk densitas. Bulk densitas itu densitas dengan ada rongga-rongga kosongnya itu tadi, ada udaranya. Nah, kalau densitas biasa itu kayak jadi liquid ya. Nah, dia kan rapet gini, gitu. Itu bedanya. Nah, sini ini dari jurnal semua ya. Nah, terus kamu tinggal ini aja, tinggal sesuai ikuti perhitungan. Dosen nggak lihat sampai perhitungannya, cuma pengen tahu ini mau kemampuan pemahamanmu, kenapa pakai ini dan lain-lain. Alasan-alasan pemilihan alat. Baik. Nah, terus habis itu mixer, kita yang desain 1 jam ya. Ini desain kita aja ini. 1 jam, kita pengen di sini ubah kan dari asam jadi basa. Dari 3,5 pH jadi 6. Nah, ini ikutin aja. Dapatkan dimensi-dimensinya. Ini nggak ada lagi. Teorinya cuma itu.
Nah, kalau ini reaktornya kita pakai 14 unit. Sebenarnya pakai perhitungan 4 unit juga sama seperti itu, jadi tinggal ikuti template. Cuma bedanya ini 14 itu 4 udah gitu aja. Nah, ini kenapa kok ada jaket mending ini ditakutkan mikroalganya itu dia menghasilkan panas. Nah, kalau mikroalganya dia bereaksi menghasilkan panas, itu kan nanti temperaturnya yang awalnya optimalnya 30 derajat untuk mikroalga berkembang biak, nanti jadi 40. Nah, agar dia nggak terlalu overheat, makanya kita tambahin jaket pendingin, biar suhunya optimal tuh, di 30 derajat Celcius. Nah, ini kalau karbon dioksida kita pakai ini karena dia bentuknya gas, kita pakai yang tangki seperti itu. Perhitungannya sama, apa lagi? Hmm, sebenarnya pompa itu ada teori banget, kayak dia persamaan Bernoulli, cuman itu banyak banyak banget. Nah, ini nih, persamaan ini, WS dan lain-lain. Nah, untuk itu, persamanya minus WS sama dengan setengah alfa V2 V1 kuadrat plus G Z ini H ya. Jadi dia perbedaan tinggi. V2 V1. Nah, kita di pompa itu kita ingin cari daya pompanya atau WS. Nah, terus rumusnya adalah seperti ini. Di mana alfa ini itu adalah faktor dia alirannya turbulen atau laminar. Laminar. Nah, ini dapat dari NRE. Jika NRE-nya lebih besar dari 2100, lebih besar, maka dia turbulen. Kalau lebih kecil 2100, maka dia laminar. Jadi aliran turbulen itu kayak tornado gitu. Misalnya kamu ngaduk-ngaduk ember gitu, pernah kamu ngaduk ember gitu, bak mandi, nah itu kan kayak tornado, nah itu turbulen. Nah, kalau laminar ya dia diem aja tuh, atau seolah-olah diem, padahal dia bergerak. Jadi debitnya kecil, itu kurang dari 2100. Nah terus, di sini V2, V1 itu bisa kita anggap nol. Kenapa? Karena kan diameter tangkimu itu besar tuh, misalnya 2 meter. Nah, sedangkan pipa ini yang kamu desain itu cuma sentimeter aja dalam bentuk sentimeter. Sehingga perbedaannya misalnya di sini V-nya itu 5 meter per second. Nah, di sini paling cuma 0,0005. Nah, ini kan mendekati nol. Perbedaannya sangat jauh tuh. Makanya kita bisa anggap nol. V2 sama V1 yang di taki selanjutnya, ini misalnya titik 2, ini titik 1, itu adalah nol. Selalu di permukaan ya titiknya ya. Titik kita ingin pakai di permukaan. Karena biar dia bisa dicoret 00. Soalnya kalau titiknya di bagian pipa nanti ada tuh nilainya. Makanya kita pakai titik di permukaan. Kecepatan di permukaan ini dia 0. Terus P2 P1 ini juga kita coret 0. Kenapa? Karena di sini permukaannya misalnya 1 ATM. Ini 1 ATM. Nah, ya kan sama-sama 1 ATM. 1 minus 1 0. Ya kan sisa G delta Z sama F. Z2 min Z1 itu cuma beda permukaan satu sama permukaan dua. Jadi ini kamu desain nih. Ini cuma benar-benar desainmu, pure desainmu. Itu kayak kamu tangki satu, kamu di lantai satu, tangki dua di lantai dua. Nah ini beda beda tingginya berapa? Nah, itu terserah. Terus friksi itu adalah friksi akibat pipa. Contohnya adalah seperti ini. Jadi perhitungan friksi. Kan pipa mengalir tuh. Nah dia kan ada yang di bagian-bagian sini itu kan dia terhambat, dia kena gesekan dengan pipa sehingga laju alirnya lebih kecil di bagian itu. Nah, makanya kamu hitung gesekan akibat itu seperti apa.
atau saat pipanya ada bengkokan. Nah, itu kan dia natep sini dulu baru eh, mengalir, baru belok. Nah, itu juga kami hitung. Jadi prinsipnya seperti itu. Oke, stek alat, stek alat sudah sih. Nah, ini dia cuma bagian, ini kan 14 unit, 4 unit. Sehingga apa? Sehingga fit masuk atau ini hold time-nya itu beda. 14 unit kan kita pakai eh, 2 minggu. Tapi batch ya. Dia maksudnya habis reaktor ini, reaktor satu, terus reaktor satu didiemin, reaktor reaktor dua yang jalan. Jadi gitu. Kalau ini itu 5 reaktor bisa jalan atau continuous. Cuman dia jamnya itu lebih lama. Tuh. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti dia berpengaruh pada pengaduknya ini, daya. Pengaduknya berpengaruh, neraca panasnya tadi juga berpengaruh. Sehingga kilosnya itu berpengaruh, efisiensi energinya itu juga akan berpengaruh. Secara ekonomi dia akan pengaruh. Oke, terus habis itu adalah eh, hal ekonomi, analisa ekonomi. Nah, kenapa? Utilitas. Kalau utilitas itu dia apa namanya? Utilitas itu biasanya nggak ditanya, nggak terlalu ditanyain sama dosen. Ini nggak usah ya, ini nggak usah. Ini cuma perhitungan NPV aja, perhitungan kayak duit 20.000 di tahun sekarang sama 20.000 di tahun 1957 itu kan beda. Kamu duit 1.000 sekarang beli bakso nggak bisa. Beli bakso paling cuma dapat satu bakso doang. Kalau dulu kan 1.000, tahun 1900-an beli bakso itu kan dapat banyak. Nah, itu untuk menghitung konversi nilai uang di masa lalu ke masa sekarang. Terus ini gaji karyawan, karyawanmu pengen apa? Nah, harga bahan baku produk, ini juga yang kamu hitung kebutuhan per tahunnya berapa, terus ini dari eh, Shopee atau Alibaba berapa. Nah, ini kamu tentukan harga mikro algamu. Oke. Nah, terus harga alat, ini juga kamu cari, ini dapat. Ini biasanya dosen nggak nanya ini. Dosen itu nanya di bagian sini. Profit, ROI, POT, apa lagi ini? BEP, STP. Nah, ini kamu lihat tuh. Kamu lihat. Kalau ROI-nya, jadi ROI itu adalah 12%, 16%. Nah, 12-16% ini itu sesuai dengan batas minimal dari pabrik. Itu adalah low risk. Low risk dan termasuk fermentation produk. Nah, ini kan minimal 10%. Nah, makanya dia ini udah layak didirikan atau dia itu sudah memenuhi batas. Kan 12% ROI. Nah, kenapa kok low risk? Jadi low risk high risk itu digolongkan kalau low risk itu dia pressure-nya, pressure dalam operasimu itu rendah, kan satu ATM semua. Nah, kalau low risk itu kayak pressure-nya tinggi, kayak kamu punya reaktor tapi pressure-nya pakai pressure 30 ATM. Nah, itu digolongkan dengan high risk. Dengan kita low risk. Gitu. Terus POT-nya itu 4,76. Minimalnya 5 tahun anjir. Ya, hampir lah, hampir mendekati. Hmm. Ini nggak usah kamu nggak usah kamu perhatikan, jangan kamu bahas deh. Kamu bahas yang ini aja ROI-nya. Oke, terus BEP, STP. Nah, ini kamu lihat tuh. BEP-nya adalah 54, STP ya 20% perhitungannya. Jadi artinya apa? Artinya kamu jelasin gini di grafik ini. BEP itu artinya balik modal. BEP itu nama lainnya, BEP itu break even point atau nama lainnya adalah balik modal. Misalnya kamu jualan kue.
Pokoknya kamu eh, total modalmu 100.000. Berarti kamu harus dapat profit 100.000 agar kamu nggak rugi. Nah, itu kan namanya balik modal. Nah, kalau sudah di atas ini kamu untung tuh. Nah, BIP seperti itu. Berarti kamu pendirian pabrikmu itu berapa miliar, berapa triliun. Nah, kamu harus untung segitu agar nanti balik modal. Nah, BIP, BIP-mu itu adalah balik modalnya itu adalah 54,5% atau saat produksimu itu sudah mencapai 54,5%. Nah, BP yang bagus itu adalah di bawah 60% gitu. Nah, kalau SBP sendiri apa? SBP sendiri itu kayak pabrik itu misalnya nih belum balik modal, tapi dia kayak sebentar lagi bakal balik modal. Misalnya balik modalnya 50%. Nah, minyakmu itu baru 30%. Kan ini sebentar lagi balik modal. Nah, itu bisa kamu lanjutin tuh. Terus nggak apa-apa. Berarti masih punya optimis agar bisa balik modal, bisa untung. Nah, tapi kalau ternyata selama berbulan-bulan itu cuma 10%, nggak ada kenaikan. Nah, ini baru nih. Baru mending kamu nggak usah dirikan pabrik. Kamu mending tutup aja pabriknya. Nah, SDP itu ngitung seperti itu. Gitu. Nah, terus DCF kan ini ngitung suku bunga. Jadi suku bunga itu kayak investasi nih. Kamu investasi di bank 3%, sama investasi di saham atau kripto itu returnnya 10%. Jadi mana? Misalnya kamu taruh 1 juta, kalau kamu investasi di sini, kamu cuma bisa dapat 3% dari 1 juta. Saya dapat berapa tuh? 30.000 aja. Sedangkan kamu kalau investasi di sini, 10% dari 1 juta. Berarti bisa kamu dapat 100.000. Nah, kamu mending pilih investasi di mana? Kalau pengen mending investasi sini kan. Nah, maka dari itu, bank itu sebagai patokan. Mending kamu tabung atau kamu investasikan di lain. Nah, kalau ini, makanya dia itu investasinya atau interestnya, persenannya itu harus lebih besar dari bank. Nah, bank adalah 3,63. Sedangkan pabrik ini 19,31%. Maka kalau kita jadi investor, mending nge-invest di sini daripada di bank kan. Nah, itu perhitungan dari DC FRR untuk rumusnya seperti ini. Nah, terus untuk sensitivitas, yaitu cuma ngelihat jika dia ada deflasi kayak 40% atau inflasi segini, itu apa sih yang bakal naik harganya sama yang bakal turun. Kalau yang bakal naik itu sales. Jadi kalau inflasi, kamu sebagai perusahaan atau kan barang-barang naik semua tuh. Kayak inflasi di Indonesia, Indomie kan bakal naik. Nah, kamu kalau sebagai pembuat produk Indomie, kamu bakal seneng karena harga naik. Sedangkan kalau kamu jadi konsumen, itu kan kamu nggak seneng kan. Nah, cuman kalau dia deflasi, ini nanti kayak modalnya ini yang bakal naik. Penjualannya turun. Jadi ini cuma ngeliat gitu aja. Cuma logika aja. Nah, kalau GPM, itu laba. Laba kayak tadi. Nah, di mana GPM itu adalah, atau di sini itu margin, keuntungan kasar. Jadi margin secara kasar adalah pemasukan minus pengeluaran per pemasukan. Nah, itu kamu hitung oh, tadi bahan bakunya berapa, terus gaji sama transportasi berapa, itu itu adalah pengeluaranmu. Nah, pemasukan itu adalah harga jual dari virtual kamu. Dan didapat GPM-nya adalah 13%. Sehingga marginnya itu di atas 10. Jadi minimal itu 10%. Nah, kalau di atas ini berarti dia pabriknya itu mending kamu pabriknya itu layak didirikan atau investasi dalam pabrik ini menguntungkan. Nah, itu level ekonomi seperti itu. Jadi udah semua sih. Tinggal kamu belajar sama pede aja. Nanti semisal kayak kamu nggak tahu gitu, ya nggak apa, eh, ya jangan diam aja. Kamu kayak, soalnya kalau diam aja nanti bakal ini. Takutnya bakal dinilai jelek. Mending ya kamu
jawab sebisamu atau jawab selogikamu, benar-benar selogikamu, walaupun kamu mentok ya selogikamu, ya udah, pokoknya kamu bisa, kamu ngejawab lah, walaupun itu benar salah itu urusan belakang. Nanti karena bakal diperbaiki sama dosennya kalau salah itu konsepmu. Aku dulu gitu. Jadi jangan sampai diam terus. Terus habis itu sama apa lagi? Misalnya kamu menyadari kesalahanmu, dan menyadari kesalahanmu, ya kamu bilang, oh iya Bu, maaf, ini ternyata saya baru sadar setelah saya eh, review materi, belajar. Nah, ini saya baru sadar kalau saya ada salah di sini. Nanti setelah ini akan saya perbaiki, akan saya revisi sesuai dengan kata-kata ibu bapak. Jadi kalau kamu menyadari kesalahanmu, kamu ngomong gitu. Aku dulu soalnya ada tuh yang kayak gitu, ya aku ngomong gitu. Terus akhirnya nggak apa-apa sama dosenku. Gitu. Oke, semangat ya. Siap.